pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sri Kandi dan di segmen ini saya akan langsung berbincang dengan 3 Sri Kandi yang peduli lingkungan, Kirana, Tiza dan juga Tenia. Ini kita sudah kumpul nih ya, bertiga. Harapannya sih ada kolaborasi, ada rencana nggak sih untuk kemudian bekerja sama? Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah saling terkoneksi ya, sebenarnya sudah berkolaborasi dan tentunya kalau kita ngomongin tentang perubahan lingkungan, pastinya masing-masing punya porsinya masing-masing. Dan untuk di pekerjaan sekarang juga sebenarnya saya sama Mbak Tiza udah melakukan kolaborasi sih di National Plastic Action Partnership dan berharap nanti dari Clean Diver Action juga bisa bergabung ya. Bisa bareng-bareng ya. Sama-sama akan menjadi satu wadah gitu membentuk sebuah gerakan yang ada ini diinisiasi oleh 3 orang ini. Tapi tadi memilihnya untuk di bidang masing-masing ya. Iya, kalau diet kantong plastik karena kami fokus di kebijakan, jadi kami sering diajak untuk ngobrol bareng sama National Plastic Action Partnership untuk memberi masukan kepada roadmap yang tadi disebutkan oleh Kiran. Kalau dengan Diverse Clean Action, kita udah sering mengadakan kegiatan clean up bareng-bareng, jadi memang sudah sering berkolaborasi dan akan terus berkolaborasi ke depannya. Ada satu konsep tidak kemudian yang diinisiasi untuk sama-sama kita akan bangun, kita akan gagas, seperti itu? Kami kan dalam pekerjaan sehari-hari, ini kan pekerjaan sehari-hari kita, jadi sering banget kalau misalnya Tenia mengadakan acara, kami diundang. Kalau diet kantong plastik ngadain acara, pasti Kiran sama Tenia pasti diundang. Artinya udah sering ketemu ya kalau misalnya dalam sebuah komunitas untuk lingkungan? Sudah. Dan tujuan kita saling datang ke acara masing-masing adalah supaya kita selalu bersinergi dalam mengadakan kegiatan. Selain mengkampanyekan gerakan untuk masyarakat, ini Tiza, Tenia dan juga Kirana ini juga sangat konsisten. Kami mendapatkan informasinya tertib untuk kemudian menerapkan bijak menggunakan plastik ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat nih bagaimana sih sebetulnya persiapan para Sri Kandi peduli lingkungan dalam kegiatannya sehari-hari. Apa saja sih apa yang ada dalam isi tasnya, apakah semua bahan-bahannya eco-friendly atau memang free from plastic atau seperti apa. Kita akan minta dari teman di studio untuk membawakan Berat sekali. Satu orang bawa 3 tas nih. Boleh ya kita sedikit ulik-ulik apa yang jadi isi tasnya. Mungkin dari Kirana dulu. Gimana nih Kirana dalam sehari-hari bawa apa aja? Apakah emang barang-barangnya eco-friendly? Udah siap bawa sedotan sendiri, tempat makan atau gimana nih? Biasanya sih yang pasti bawa coffee cup, soalnya saya tukang kopi banget. Nggak bisa lepas dari kopi. Waduh beneran ya, serius nih. Buku, soalnya lagi resolusinya lagi pengen lebih banyak baca buku tahun ini dan ini baru dapat buku tentang lingkungan juga. Jadi sampai buku yang dibaca juga tidak bisa lepas dari lingkungan ya? Iya, karena harus mengupdate terus diri sendiri ya. Ini sebenarnya dari daur ulang juga sih. Sama nah ini peralatan makan nih kayaknya ya. Jadi dimanapun, kapanpun menggunakan peralatan sendiri ya? Sendiri. Oke. Bawa tas kalau mau tiba-tiba ada harus dibeli? Harus ada yang dibeli. Kalau dari busana, fashion, ada nggak sih? Kalau busana, ini sih, ini 100% dari botol plastik di laut. Sebenarnya aku punya sepatu kayak si Tenia juga. Buat olahraga ya hampir dipakai kalau kita kembaran. Mulai banyak. Perlu geser nih ke Tiza, boleh nggak sih? Ini yang pertama tumbler. Tumbler ini biasanya nempel ke sini. Ini selalu ada beginian di tas saya ada. Jadi supaya bisa nempel ke sini nanti. Gitu. Jadi nggak menyulitkan ya. Terus ada tempat makan. Tempat makan ini bisa dibesar, ada isinya lagi juga. Jadi kalau misalnya makan terus ada sisa atau kepingin bungkus, bisa buka ini terus bisa dibawa langsung ke situ. Ini ada sendok garpu yang bisa dilipat, gitu. Semuanya serba bisa dilipat pokoknya. Kemudian ada... Karena sebisa mungkin tidak menghabiskan tempat di tas ya. Ada tas. Selalu ya kalau ini ya. Bisa dilipat juga. Jadi besar. Kalau untuk belanja mendadak, karena kan ya
Kadang-kadang godaan itu datang di saat yang kita tidak antisipasi. Betul. Ini ya, Sudah siap. sudah siap untuk dibuka? Ini bercandaan volunteer-volunteer kami, kayak kalau misalnya anak-anak yang suka lingkungan, pasti tasnya nggak mungkin kecil. Karena kita bawanya banyak. Botol minum besar. Besar sekali. Tenianya mungkin kecil, tapi botol minumnya besar. Tempat makannya juga besar. Karena ketika misal lagi meeting segala macam, kadang-kadang makanannya kan sisa gitu, lebih baik di take away untuk bisa dimakan lagi. Terus sama ini alat makan di sini semuanya ada, sendok garpu untuk minum boba sedotannya. Karena susah kalau nggak pakai sedotan gitu kan. Terus aku kemana-mana selalu bawa sikat gigi bambu juga. Karena biar wangi mulutnya. Boleh dong tepuk tangan untuk para Srikandi peduli lingkungan. Tidak hanya untuk meyakinkan masyarakat untuk berubah, tapi dari diri sendiri juga sudah menerapkan bagaimana bijak menggunakan plastik itu sendiri ya. Dan kemudian juga kita ini memang nggak kerasa nih berbincangnya udah 1 jam, sudah di penghujung acara, tapi kita akan lihat terlebih dahulu mengenai apa sih sebetulnya data dan juga fakta terkait sampah plastik di Indonesia. Kita akan lihat grafis berikut ini. Tenia sendiri mungkin apa kemudian yang menjadi pegangan ataupun filosofi ataupun ajakan justru untuk masyarakat bagaimana yuk sama-sama kita jaga lingkungan, kita bersihkan lingkungan dari sampah plastik, yuk sama-sama kita konsisten melakukan gerakan itu mulai dari diri sendiri misalnya. Tenia. Kalau dari aku mungkin yang bisa di-highlight itu adalah upaya dari masing-masing instansi sangatlah penting gitu. Jadi kita tidak lagi zamannya nyalah-nyalahin, tapi kita harus mulai berkolaborasi secara efektif. Dan saya sangat mempersuade atau mengajak anak-anak muda buat ikutan ke dalam sistem dan kita bisa sama-sama mempercepat perubahan itu bisa terjadi. Tiza. Kita tidak berusaha mengubah seluruh sistem. Jadi perubahan yang signifikan itu penting untuk dilakukan apabila dan kita harus bisa mulai dari keluarga, dari rekan-rekan di kantor, bisa dari RT dan RW, dari tetangga, dan mengubah kota, mengubah negara. Dan untuk bisa melakukan itu semua, kita harus memiliki kredibilitas. Jadi kita memang harus mulai dari diri sendiri, tetapi kita tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Baik, Kirana? Kalau buat saya sih salah satu quotes yang selalu jadi dibawa dalam kehidupan sehari-hari adalah you only live once, but if you do it right, once is enough. Jadi maksudnya harus melakukan yang nggak cuma baik untuk diri kita, tapi juga untuk lingkungan gitu. Karena kalau buat saya sih nantinya pun kita bakal dipertanggungjawabkan kan. Jadi ya harus jauh lebih mindful juga sih ke depannya kayak gitu. Sebuah 3 pesan yang sangat kuat dari 3 sosok perempuan yang hebat dan juga konsisten untuk sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih Tenia, Tiza dan juga Kirana telah memberikan kami inspirasi. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Srikandi untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk bergabung bersama program Srikandi Kamis depan pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Thank you so much. Thank you so much. Saya siap Kirana ya. Metro TV, knowledge to elevate.